Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut saya hidup itu sangat menakjubkan. Banyak hal kita tidak mengerti dan kita masih terus bisa menggalinya. Tetapi bagusnya adalah sudah ada begitu banyak orang yang menempuh jalan lebih dulu dari kita. Ada orang yang bahagia sekali hidupnya, ada yang sungguh-sungguh bisa berkarya besar dalam hidupnya, dan itu berarti kita bisa. Kenapa kita tidak bisa? Itu hanya karena kita tidak tahu caranya. Kalau kita tahu caranya dan melatih diri dengan tekun, pasti bisa. Jadi kita perlu sekali melihat seseorang yang bisa kita teladani, kemudian mengetahui bagaimana dia bisa seperti itu, lalu kita coba melatih diri. Pasti kita bisa. Dan ternyata potensi kita itu luar biasa. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa kita itu mempunyai potensi untuk sungguh-sungguh hidup yang luar biasa. Bahagia bisa, berhasil bisa, penuh syukur bisa. Jadi sebetulnya menderita itu tidak wajib. Sengsara itu optional. Kita bisa berhasil, kita bisa bahagia, kita bisa penuh dengan rasa syukur dan sukacita. Dan itu tidak sulit. Persoalannya hanya tahu caranya dan melatih diri dengan tekun dan setia. Dan kalau kita terbuka, tidak membatasi diri, maka kemudian kita bisa berhasil mencapai apa yang kita harapkan. Terutama kalau kita mengharapkan yang positif. Hidup penuh syukur dan sukacita. Dan kita bisa membuka diri, kemudian sadar bahwa hidup itu luas, tanpa batas, dan sangat terbuka. Saya sendiri kalau mengalami kesulitan besar dan tidak tahu jalannya, saya mempunyai banyak cara. Salah satunya, saya akan terus mengatakan dengan suara yang saya dengar sendiri, terima kasih Tuhan, saya bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur kepadamu. Terus, saya doakan itu dan saya mendengarkan itu. Kadang-kadang pikiran mengganggu. Kamu bersyukur apa? Kamu lagi mengalami kesulitan kok bersyukur. Tapi saya tidak mendengarkan. Dan saya tetap mengatakan, saya bersyukur kepadamu Tuhan. Saya sungguh berterima kasih. Dan terus lama-lama itu mengubah suasana hati saya. Mungkin persoalannya belum selesai, tapi hati saya sudah penuh syukur dan lebih ringan. Saya tidak mengikuti pikiran saya. Nah, itu salah satu cara. Cara yang lain adalah saya suka pohon dan saya suka angin. Maka biasanya saya jalan dan melihat pohon-pohon yang ditiup angin. Dan saya menganggapnya dunia ini sedang menari. Dan memang dunia ini sedang menari. Pohon-pohon yang bergerak ditiup angin adalah tarian-tarian semesta. Dan biasanya saya kemudian ikut menari dengan gerakan sederhana. Saya tidak memikirkan apa-apa, saya mau menari saja. Karena hidup tidak harus dipikirkan. Dan saya melihat bahwa angin itu menjadi partner. Pohon itu bisa berdansa bersama angin. Dan saya ikut. Atau kalau tidak, saya main gitar saja. Memainkan akord atau arpeggio, ya dibuat petik satu-satu, atau memetik melodi dengan scale tertentu. Tidak mikir apakah harus lagu bagus atau lagu tertentu, tidak. Memainkan saja, sesenang hati saya. Itu juga membuat saya istirahat berpikir dan membuat hidup itu perspektifnya lebih luas. Tidak hanya persoalan yang saya hadapi. Dan kemudian apapun itu dalam hidup ini tidak mutlak, relatif. Pikiran-pikiran negatif tidak harus diikuti.
Karena itu menderita juga sebetulnya tidak harus. Sangat relatif dan bukan kewajiban, bukan keharusan. Karena ada begitu banyak pilihan dalam kehidupan ini. Dan bagusnya Anda bisa menemukan sendiri apa yang membuat Anda bisa terlepas dari pikiran yang membelenggu, dari penderitaan yang mengungkung kita. Dan itu seperti mantra. Seperti tadi saya mengatakan, saya bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau saya tidak ngerti apa-apa, tidak tahu harus buat apa, saya akan mengatakan itu. Dan tidak peduli, saya tidak mendengarkan pikiran saya hanya mendengarkan kata-kata saya sendiri. Saya bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik. Itu saja. Terus saya ulangi, saya bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena engkau begitu baik. Pikiran kita kemudian memprotes, saya tidak dengar. Itu salah satunya. Anda bisa menemukan sendiri. Dan itu berhasil untuk saya. Kemudian menari bersama dengan semesta, dengan pohon-pohon, menggoyangkan kepala, menggoyangkan badan, mengikuti irama pohon, angin, tidak peduli perasaannya bagaimana. Saya bisa mengatasi perasaan itu. Dan bagusnya kemudian yang positif yang muncul. Perasaan, mood juga berubah menjadi positif. Atau main gitar, tidak harus dengan lagu tertentu, memainkan saja dan menikmati gerakan tangan, suara, alunan gitar yang kadang-kadang aneh, kadang-kadang tidak jelas. It's okay. Itu hanya sekedar cara yang membuat saya bisa terlepas dari pikiran, melampaui perasaan. Kemudian berpikir bisa lebih jernih, karena hidup itu ternyata luas sekali, bukan hanya masalah. Bukan hanya persoalan. Dan kalau tidak bisa menyelesaikan persoalan, ya tidak apa-apa. Oh, hidup itu juga bukan persoalan yang harus diselesaikan. Hidup adalah anugerah yang harus dijalani dan disyukuri. Pikiran kita saja yang menemukan persoalan dan mencoba memecahkannya. Tapi tidak harus begitu. Hidup kita itu luas sekali. Luas sekali. Bahkan tidak ada batasnya. Dan kita bisa melihat orang-orang yang sudah berhasil. Ada orang yang tenang, bahagia, hidupnya ringan. Itu harus dikatakan kepada kita, kepada diri sendiri. Kamu juga bisa begitu. Tinggal cari caranya dan latih dengan tekun. Pasti bisa. Karena bedanya hanya itu. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Asal tahu caranya dan melatihnya dengan tekun. Kita juga bisa menemukan orang yang berhasil. Orang yang percaya diri. Kita tinggal menirunya. Cari tahu bagaimana caranya, lalu latih dengan tekun dan setia. Pasti bisa. Kita juga bisa mengatasi keterbatasan pikiran kita. Karena ada orang yang berhasil, saya tinggal mencari caranya. Supaya kemudian kita bisa terbuka dan kemudian ternyata melihat bahwa hidup itu begitu luas. Tidak harus menderita. Dan ternyata hidup dengan penuh sukacita, menghayati hidup yang menakjubkan itu bisa. Karena memang hidup itu menakjubkan. Dan saya mempunyai kekuatan untuk mengalaminya. Kekuatan itu berasal dari Tuhan sendiri, yaitu kasih. Maka pasti bisa. Tinggal mencari caranya dan melatih diri dengan tekun dan setia. Pasti bisa. Karena contohnya sudah ada. Dan kita mempunyai potensi yang sama. Karena kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang sama dan dianugerahi rahmat, kesadaran, bakat, kemungkinan, potensi, kekuatan yang sama. Terutama kekuatan ilahi, yaitu cinta kasih. Maka, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.